Halo semuanya, kenalin nama aku Azra Nur Fadila Putri Arif, biasa dipanggil Nadila. Aku hari ini mau ngebahas tentang teknik sampling. Jadi teknik sampling itu ada dua. Yang pertama probability sampling, yang dipilih secara random, sama non-probability sampling yang gak dipilih secara random. Jadi kalau probability sampling itu, semua orang punya peluang yang sama buat terpilih menjadi sampel. Jadi dalam probability sampling itu, yang pertama ada simple random sampling. Jadi ini ya random, semua orang bisa ikut dan semua orang bisa aja terpilih menjadi sampel penelitian tersebut. Kayak semacam undian gitu sih. Terus yang kedua ada stratified random sampling. Jadi ini randomnya itu dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, beberapa strata gitu. Kayak misalkan kita pengen meneliti kebiasaan belajar mahasiswa dari berbagai jurusan. Kan kita pilih dulu dari jurusan apa, apakah dia psikologi, ekonomi, atau teknik kah. Dari situ kita pilih berapa mahasiswa secara random dari tiap jurusannya. Terus ada cluster sampling, kelompok besar secara acak. Misalkan kita pengen meneliti efektivitas di sebuah universitas. Ya kita pilih universitasnya random dan kita teliti mahasiswa di dalam universitas tersebut. Gitu. Terus juga ada systematic sampling. Ini kayak ambil sampelnya berdasarkan pola tertentu. Misalkan kita pengen meneliti suatu perusahaan yang dalamnya itu ada 1.000 karyawan dan kita butuh 100 sampel. Ya, misalkan di kelipatan 10 itu kita ambil sampelnya gitu. Terus di non-probability sampling, ini kan pemilihan sampling secara random. Itu ada convenience sampling, yang artinya tuh sampel yang paling mudah untuk dijangkau. Misalkan kita pengen meneliti kebiasaan makan sehat pada mahasiswa. Nah, kita bisa milih mahasiswanya itu ya teman-teman kelas kita. Jadi, yang lebih mudah dijangkau aja. Terus ada purposive sampling. Dia ini sampel yang berdasarkan kriteria tertentu. Misalkan kita pengen meneliti pola pikir pebisnis sukses, ya kita cuman bisa mewawancarai atau meneliti pengusaha yang udah emang punya bisnis yang sukses mungkin lebih dari 5 tahun, 10 tahun gitu. Terus juga ada kuota sampling. Jadi ini tuh menentukan jumlah responden berdasarkan kategori tertentu, tapi milihnya nggak harus secara acak. Misalkan kita pengen meneliti kebiasaan belanja online yang seimbang. Jadi kita milih 50% laki-laki, 50% perempuan. Jadi ada target jumlahnya itu 50%, tapi cara milihnya itu lebih fleksibel. Terus juga ada snowball sampling. Jadi konsepnya itu kita cari satu orang dulu, terus minta mereka buat merekomendasikan orang lain yang sesuai dengan penelitian kita. Jadi misalkan kita pengen meneliti orang yang perokok. Kita bisa mewawancarai satu orang perokok yang kita kenal, terus minta dia buat merekomendasikan temannya yang juga perokok. Terus kita lanjut sampai kita punya cukup sampel gitu. Jadi kayak kita nyari satu orang dan satu orangnya itu ngebawa kita ke orang lain dan kayak gitu-gitu terus sampai berkembang seperti snowball sampai cukup. Jadi kesimpulannya itu kalau probability sampling lebih ke kita pengen hasil yang bisa digeneralisasi ke populasi yang lebih besar. Terus kalau non-probability sampling itu kita mungkin punya keterbatasan akses atau kita pengen penelitian kita bisa lebih eksploratif. Gitu sih. Jadi sekian dari saya mengenai penjelasan teknik sampling ini. Semoga bisa dimengerti. Terima kasih.